Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Aurita Nurhamidah, 2021-53339. Saya Nabila Pramesti Evika Sari, NIM 2021-53005. Saya Lydia Ferianti, NIM 2021-53012. Kami akan mempresentasikan tentang metode penugasan atau Hungarian method. Selanjutnya, pengertian model penugasan. Model penugasan disebut juga metode Hungarian. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Selanjutnya ada persyaratan. Persyaratannya ada 3. Yang pertama, jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris yang harus diselesaikan. Yang kedua, tiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Selanjutnya, metode Hungarian dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada minimalisasi, menugaskan untuk mencari penghematan biaya. Yang kedua ada maksimalisasi, menugaskan untuk mencari keuntungan maksimal. Selanjutnya ada contoh masalah minimalisasi. Suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda. Selanjutnya ada soal masalah minimalisasi. Tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Di bawah ini ada contoh tabel masalah minimalisasi. Selanjutnya, langkah pertama yaitu dengan mengidentifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Ada di bawah ini dengan tugas diganti dengan abjad ABCD, dengan karyawan diganti dengan angka Romawi 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Dari baris A nilai terkecilnya 14, dari baris B nilai terkecilnya ada 16, dari baris C nilai terkecilnya ada 19, dari baris D nilai terkecilnya ada 16. Selanjutnya, apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom berarti pemecahan sudah optimal. Tabel ini belum optimal, harus dioptimalkan lagi. Selanjutnya, pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil, kemudian dikurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai kecil tersebut. Kolom 1 nilai terkecilnya 1, nanti
1 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, dan 6 dikurangi 1. Kolom ketiga nilai terkecilnya ada 2. Nanti di tabel selanjutnya ada 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, 5 dikurangi 2, dan 4 dikurangi 2. Selanjutnya, tarik garis seminimum mungkin, baik ke arah vertikal maupun horizontal, yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Jumlah garis hanya 3, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, yaitu 4. Langkah ini belum optimal. Selanjutnya, revisi tabel, yaitu mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil, kemudian ditambahkan nilai terkecil itu pada sel yang terkena 2 garis, nilai yang terkena 1 garis sama dengan tetap. Next. Langkah ke-7, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Ini langkah ke-7, jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom sehingga sudah optimal. Next. Tabel perhitungan biaya normal dari contoh masalah minimalisasi. Ini hasilnya. Jadi total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan Kotak Hadiah dengan pembagian tugas tersebut di atas sebesar 69.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nabila, silahkan. Selanjutnya adalah contoh masalah maksimalisasi. Sebuah perusahaan kotak hadiah mempunyai 5 lokasi penjualan untuk produknya, yaitu di Strawberry, Naughty, Cindy, Toko Kado Unik, dan Gramedia. Perusahaan kotak hadiah tersebut memiliki 5 orang sales promotion yang akan ditugaskan ke masing-masing lokasi tersebut. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar, berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi. Pada tabel penghasilan ini, adalah terdapat 5 lokasi dan 5 sales. Soalnya tentukan besarnya pendapatan perusahaan bila satu lokasi hanya dijaga oleh satu sales. Langkah pertama yaitu menyederhanakan tabel penghasilan ke dalam tabel penugasan. Pada tabel penugasan terdapat 5 lokasi yang dimisalkan huruf A, B, C, D, E, dan sales yang dimisalkan dengan angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada langkah kedua, menentukan nilai maksimum atau nilai terbesar pada setiap baris. Pada baris 1, nilai terbesarnya yaitu 15. Pada baris kedua atau B, nilai terbesarnya 15. Pada baris ketiga atau baris C, nilai terbesarnya 12. Pada baris D, 16. Dan baris E, 17. Selanjutnya, setiap elemen atau nilai angka setiap baris tersebut dikurangkan dengan nilai terbesar pada masing-masing baris. Untuk pengurangannya, hasilnya selalu ditulis positif. Selanjutnya pada langkah ketiga, ini adalah tabel hasil pengurangan pada langkah kedua tadi. Pada langkah ketiga, memastikan semua kolom memiliki angka 0. Di sini terdapat 3 kolom yang belum memiliki angka 0, yaitu kolom 1, 2, dan 3. Maka tentukan nilai terkecil pada setiap kolom yang belum terdapat angka 0.
Lalu kurangkan setiap angka pada kolom dengan nilai terkecil pada kolom yang sama. Pada kolom 1, angka terkecilnya 1. Kolom 2, angka terkecilnya 1, dan kolom 3, angka terkecilnya 3. Angka terkecil masing-masing baris ini akan dikurangkan dengan angka pada kolom yang sama. Selanjutnya, langkah keempat, menarik garis seminimum mungkin secara vertikal maupun horizontal yang meliput angka 0 sebanyak mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah kolom atau baris, berarti pemecahan sudah optimal. Namun pada tabel tersebut jumlah garis hanya 4, sedangkan jumlah baris atau kolom adalah 5, sehingga belum optimal. Karena belum optimal, maka akan dilakukan revisi tabel pada langkah kelima, yaitu dengan mencari nilai terkecil pada bagian yang tidak terkena garis. Bisa kita lihat nilai terkecilnya yaitu 2. Lalu kurangkan angka yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian pada angka yang terkena garis, yang terkena 2 garis, yaitu angka 2, 5, dan 0 pada kolom 5, ditambahkan dengan nilai terkecil tadi. Sedangkan elemen yang hanya terkena 1 garis, nilainya sama atau tetap. Selanjutnya langkah ke-6. Menarik garis seminimum mungkin untuk menutupi angka 0 sebanyak mungkin. Selanjutnya cek apakah garis sama dengan jumlah kolom atau baris. Jika sudah sama berarti pemecahan sudah optimal. Apabila sebelum optimal maka akan dilanjutkan seperti langkah kelima. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa jumlah garis sudah sama dengan jumlah kolom. Dan setiap baris dan kolom sudah terdapat angka 0. Sehingga sudah optimal. Kemudian menentukan nilai optimum setiap barisnya dengan cara yaitu dengan melihat letak angka 0 pada setiap baris. Baris A memiliki 3 angka 0, baris B memiliki 2 angka 0, baris C memiliki 2 angka 0, baris D memiliki 2 angka 0, dan baris E mempunyai 1 angka 0. Berdasarkan syarat metode Hungarian bahwa satu lokasi hanya satu pekerja, maka jika terdapat baris yang memiliki lebih dari 1 angka 0, maka harus memiliki 1 angka 0 saja pada setiap barisnya. Dengan cara mengecek apakah terdapat baris yang memiliki hanya 1 angka 0. Yaitu pada baris E hanya terdapat 1 angka 0 saja. Maka salas 3 akan ditempatkan pada lokasi E. Sehingga karena salas 3 sudah ditempatkan di E, maka salas 3 tidak bisa ditempatkan pada lokasi A dan C. Sehingga kita lihat pada C hanya tersisa 1 0 saja pada kolom 5. Maka salas 5 akan ditempatkan di lokasi C. Sehingga salas 5 tidak bisa ditempatkan lagi di lokasi A. Dengan demikian, kita lihat pada baris A hanya tersisa 1 0 saja pada kolom 2. Artinya salas 2 akan ditempatkan di lokasi A. Sehingga lokasi salas 2 tidak dapat ditempatkan di lokasi D. Maka lokasi D yang menempati adalah salas 4. Sehingga salas 4 tidak bisa ditempatkan di lokasi B. Lokasi B akan ditempati oleh salas 1. Dengan demikian, maka lokasi A akan ditempati oleh salas 2. Lokasi B ditempati salas 1, lokasi C ditempati salas 5, lokasi D ditempati oleh salas 4, dan lokasi E ditempati oleh salas 3. Selanjutnya, untuk menghitung biaya optimal dengan cara melihat pada tabel penghasilan awal yang masih menggunakan rupiah tadi. Lalu lihat letak angka 0 pada tabel langkah ke-6, sehingga biaya dapat ditentukan dengan melihat biaya pada tabel penghasilan yang letaknya sesuai dengan angka 0 yang telah ditetapkan pada setiap baris pada langkah ke-6. Maka akan diperoleh bahwa lokasi A, yaitu stroberi, ditempati oleh salas 2 yang bernama Dian dengan biaya 120.000.
Lokasi Bienopti ditempati salah satu bernama Fitri dengan biaya 140.000. Lokasi C, yaitu Cindy, ditempati oleh Salas 5, Susan dengan biaya 120.000. Lokasi D, toko kado unik ditempati oleh Salas 4, Amanda dengan biaya 160.000. Lokasi E, Gramedia ditempati oleh Salas 3, bernama Miki dengan biaya 140.000. Maka diperoleh total pendapatan optimal sebesar 680.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia. Fungsi variabel Dumai. Dumai ada untuk menyeimbangkan antara banyak tugas dengan banyak penerimaan tugas. Apabila penerimaan tugas mendapatkan pekerjaan Dumai, berarti asumsikan bahwa penerimaan tugas tersebut menganggur. Apabila tugas tersebut diberikan kepada Dumai, diasumsikan pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan. Next. Contoh masalah Dumai. Seorang kepala tukang mendapat proyek sebuah rumah. Target proyek ini selesai 6 bulan. Pekerja yang dibutuhkan adalah sebagai tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang, tukang bangunan. Kepala tukang kesulitan dalam memilih para pekerja karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda. Tarif atau permintaan ongkos satu sama lain juga tidak jauh berbeda. Dalam hal ini kepada tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk ongkos para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adapun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut beserta ongkos yang mereka inginkan tertera dalam tabel berikut. Next. Tabel ongkos pekerja. Pekerja atau tukang. Tukang kayu, Tony 70, Tono 85, Toto 50. Tukang cat, Tony 45, Tono 60, Toto 55. Pembantu tukang, Tony 60, Tono 65, Toto 70. Tukang bangunan, Tony 60, Tono 50, Toto 55. Next. Identifikasi masalah Dumai. Jumlah pekerjaan dengan pekerjaan tidak sama, kasus tidak normal. Perlu adanya variabel Dumai di kolom pekerjaan. Yang dicari adalah biaya optimum, kasus minimalisasi. Maka tabel penugasan menjadi berikut. Tukang kayu, Tony 70, Tono 85, Toto 50. Tukang cat, Tony 45, Tono 60, Toto 55. Pembantu tukang, Tony 60, Tono 65, Toto 70. Toko bangunan, tukang bangunan, Tony 60, Tono 50, Toto 55. Next. Langkah 1. Karena di setiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari Dumai, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya untuk kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Nilai terkecil di tabel tukang kayu terdapat pada Toto 50. Selanjutnya, tukang cat terdapat pada Tony 45, pembantu tukang bangunan terdapat pada Tono 50. Next.
Langkah kedua, di setiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, berarti jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom. Hasilnya optimal. Next. Langkah 3. Terdapat alokasi pekerjaan. Toto sebagai tukang kayu, Tony sebagai tukang cat, Dumai sebagai pembantu tukang, dan Tono sebagai tukang bangunan. Next. Total biaya yang ditawarkan. Pekerjaan tukang kayu, nama pekerja Toto dengan ongkos 50.000. Pekerjaan tukang cat, nama pekerja Tony dengan ongkos 45.000. Pekerjaan pembantu tukang, nama pekerja Dumai dengan ongkos 0. Pekerja tukang bangunan, nama pekerja Tono dengan ongkos 50. Jadi total ongkos pekerja 145.000. Next. Kesimpulan model penugasan disebut juga mode Hungarian. Mode Hungarian dibagi menjadi dua, yaitu maksimalisasi dan minimalisasi. Salah satu syarat metode Hungarian yaitu jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Jika jumlah baris dan kolom tidak sama, maka akan diselesaikan dengan Dumai dengan menambahkan kolom atau baris baru dengan elemen 0 untuk menyeimbangkan jumlah baris dan kolom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.